sore sahabat Tudemblo Indonesia. Kembali lagi sama kita di channel YouTube Tudemblo Indonesia. Nah, pada hari ini kita bakalan nge-review salah satu mobil modifikasi yaitu Mazda CX-5 milik Muhammad Iqbal. Kabar Pak Koy? Alhamdulillah bagus. Ini Mazda tahun berapa Pak Koy? Ini Mazda CX-5 tahun 2014. Baru 1 tahun terakhir sih saya pakai. Dan juga kebetulan mobil ini menjadi daily use yang saya pakai setiap hari lah. Oh iya. Oke. Nah Pak Koy, kalau bahas modifikasi nih Pak Koy, Pak Koy sendiri kan udah modifikasi dari SMA ya Pak Koy ya? Iya. Udah beberapa mobil yang dimodifikasi mulai dari Nissan Terrano ya kan, Galan, ada apa Innova ya kan. Nah kenapa akhirnya milihnya di Mazda CX-5? Oke, jadi awalnya saya kan memang hobi modifikasi ini sudah dari kecil. Iya benar. Memang hobi juga membawa kendaraan ini sendiri. Waktu itu iseng nyobain mobil teman. Ternyata mobil ini enak di setir sendiri. Oh gitu. Itulah kepikiran. Awalnya kita kan mau ngambil CR-V, cuma kan CR-V itu kan terlalu elegan bentuknya. Kita pengen tampil yang beda lah dari yang lain. Ya kita ambil Mazda CX-5 ini. Oke. Nah untuk Mazda CX-5 ini apa aja yang udah diganti nih Pak Koy? Karena ini konsepnya daily use, kalau pada bagian eksterior sih nggak terlalu banyak yang berubah. Cuman memang ada beberapa di kaki-kaki di interior yang kita modifikasi buat lebih kepada kenyamanan kita aja. Oh gitu. Ya udah berarti sekarang kita ke bagian kaki-kaki dulu deh Pak Koy. Boleh. Nah kaki-kaki apa aja yang udah diubah nih Pak Koy? Kalau dari velg kita menggunakan Rotiform LASR Ya. special order. Ini ring 19, lebar di depan itu 8,5, offset 35. Di belakang itu lebar 10, offsetnya juga 32. Sekitar 32. Siap. Habis itu saya lihat kok nggak asik standar gitu. Ya. Kalau diturunin nanti karena dia daily use, saya nggak pengen ribet juga soalnya. Iya benar. Dan saya aplikasikan air sas 2 titik dari Airgan supaya lebih dapat menunjang operasional kita sehari-hari. Iya benar, karena emang untuk kesehariannya ya Pak Koy. Ya. Jadi bisa tinggi, bisa rendah ya. Bisa direndahin benar. Oke siap. Berarti untuk kaki-kaki itu aja yang udah diubah Pak Koy? Yang di sektor kaki ya. Ya, kalau untuk eksterior nggak banyak perubahan ya Pak Koy, cuma penambahan beberapa aksesoris saja. Ya, kalau di eksterior kita hanya menambahkan kayak lampu kayak set maker. Habis itu ada di bagian belakang kayak fog lamp belakangnya kita ganti. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya Pak Koy. Nah kalau untuk bagian interior belum ada yang diubah Pak Koy? Interior kita perubahan di jok. Jujur saya orang yang karena sering ke lapangan mungkin ya. Jadi warna interiornya kan beige, sering kotor. Jadi pada jok, door trim dan segala macam kita kulitnya kita ganti lagi, memakai MDTEK Carrera. Nah, kita aplikasi yang warna hitam. Jadi interior saya temanya ngambil hitam semua. Habis itu di segi interior karena hobi nyetir nih Om Agus, jadi tentu kalau di perjalanan nggak enak kalau musiknya nggak kita upgrade benar. juga. Jadi bosan ya nggak? Bosan.
kebetulan Mazda ini kan audionya udah bagus dari bawaan. Cuman kita ada lakukan perubahan di head unit, kita ganti dengan Pioneer. Ya. Habis itu kita tambahkan prosesor dari Pioneer juga, biar suaranya lebih enak lagi. Oke, siap. Plus nggak enak juga kalau nggak ada jeduknya sedikit di dalam mobil. Kita aplikasikan juga subwoofer dari Pioneer. Juga udah subwoofer juga. Sudah. Oke, berarti kalau untuk harian udah lah ya Pak ya. Kalau harian ini lebih dari cukup ini sebenarnya. Oke, benar. Siap, karena emang dari awal ngemodif mobil ini bukan kebutuhannya emang untuk harian, bukan untuk kontes. Ya, jadi kita kan pengen bawa punya mobil bisa kita pakai harian, tapi kalau sekali kita pengen show, kita juga masih tetap bisa show. Gitu. Oke, ya. Kalau dibilang apa yang sekarang lagi ngetren, mobil-mobil yang proper ya Pak ya. Iya, benar. Nah, ini salah satu yang bisa dibilang proper lah ya Pak karena bener. Kan emang modifikasinya sesuai kebutuhan. Kebutuhan benar. Oke. Kayak dari shock breakernya Om Agus itu kan rata-rata kan kalau kayak teman-teman yang stand kan udah di custom lagi shock breakernya. Benar. Cuma kita karena kebutuhannya buat harian, pokoknya dia dapat cepernya bisa. Iya, tingginya dapat, dia masih enak. Makanya kita di shock breaker pun kita nggak ada kita custom. Oh, berarti cuman ditambahin balon air saja. Balonnya aja. Oke, siap. Supaya lebih enaknya buat harian tetap dapat. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Koy, untuk modifikasi kayak gini itu udah ngabisin berapa sih Pak Koy kalau boleh tahu? Total ya. Kalau total kita semua. Totalin sama kaki, interior. Habis itu saya lupa juga ada custom knalpot. Oh ya, knalpot udah diubah juga. Udah dirubah juga, kayak dari tengah sampai ke belakang aja. Oke. Itu total lebih kurang sekitar 50-an lah. Oke, siap. Nah, jadi kan teman-teman juga dapat informasi nih Pak Koy, seenggaknya modifikasi kayak gini budgetnya sekitar 50 jutaan udah cakep kan. Udah bisa buat ngampus lah, buat harian ya kan. Nah, kira-kira Pak Koy, kalau menurut Pak Koy sendiri nih, kan kalau untuk di Kota Padang kan nggak terlalu banyak nih yang modifikasi CX-5. Nah, kalau ada teman-teman nih yang pengen modifikasi Mazda CX-5, awalnya mulai dari mana dulu? Kalau standarnya sih interiornya belum ada yang terlalu urgensi sebenarnya. Kalau pengen modifikasi awal lebih ke kaki-kaki sih. Mending ke kaki-kaki kayak velg sama suspensinya. Ya nggak harus airsas juga berarti ya. Enggak. Tergantung kebutuhan lah ya Pak. Tergantung kebutuhan. Mau itu di custom. Ya, kalau misalnya mobilnya bakalan sering dibawa dalam kota, misalnya teman-teman masih belum cukup misalnya budgetnya buat air suspension, mungkin bisa pakai per aftermarket atau per custom dulu. Oke, siap. Ya, berarti kedepannya nih bakalan dirubah apa aja nih Pak? Ada project nggak ke depan nih? Ada, yang saya projectkan itu dari sektor itu dog velgnya, rotiform itu kan bisa di request yang kayak Gofar. Nah, itu udah saya pesen. Oke. Ya, ganti-ganti suasana lah. Iya, siap. Kalau nanti bosan kan bisa kita aplikasikan itu. Ya, terus itu repaint. Oh, rencananya mau di repaint. Rencana mau di repaint. Oke. Paling itu aja sih yang dalam waktu dekat ini. Oke, siap. Ntar kita lihat aja gimana perubahannya Pak Koy. Kalau udah jadi kita review ulang lagi Pak Koy. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mungkin sekian review pada kali ini. Semoga videonya